wabarakatuh. Nama saya Naila Anggi Maulana Sution, saya dari kelas 12 IPA 11. Pada video ini, saya akan membahas mengenai sintesis protein. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui apakah sintesis protein itu. Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan DNA sebagai sumber materi genetik pengkode berbagai asam amino yang akan diolah menjadi rantai polipeptida. Sintesis protein sendiri berlangsung melalui dua tahap, yaitu tahap transkripsi dan juga tahap translasi. Oke, pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai tahapan transkripsi. Apa sih tahapan transkripsi itu? Tahapan transkripsi adalah proses penyalinan kode genetik pada DNA yang menghasilkan messenger RNA atau RNA duta. Tahapan transkripsi ini terjadi di nukleus atau inti sel. Tahapan transkripsi akan melalui tiga proses, yaitu inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Nah, saya akan menjelaskan tahapan transkripsi melalui gambar ini. Sebelumnya terdapat segmen-segmen pada DNA yang mengkode suatu protein yang disebut dengan gen. Nah, ini itu namanya gen. Yang mana titik awal gen dapat kita sebut dengan promoter dan titik akhir gen disebut dengan terminator. Proses transkripsi ini akan melibatkan RNA polimerase dan proses ini diawali dengan inisiasi yang mana RNA polimerase akan menempel pada promoter gen. Kemudian RNA polimerase akan membuka untaian cetakan DNA. Lebih jelasnya kita lihat pada gambar ini. Salah satu utas DNA pada sebuah gen akan berperan sebagai cetakan untuk menyusun nukleotida RNA. Nah, ini namanya untai cetakan DNA atau biasa disebut dengan pencetak atau template. Kemudian, nukleotida RNA akan disusun membentuk rantai RNA duta berdasarkan urutan basa nitrogen pada DNA pencetak. Perlu diingat bahwa DNA adenin akan mencetak urasil pada mRNA. Kemudian DNA tinin akan mencetak adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan mencetak sitosin pada mRNA. Kemudian sitosin pada DNA akan mencetak guanin pada mRNA. Kemudian proses penyusunan nukleotida RNA tadi sepanjang utas DNA pencetak disebut dengan proses elongasi. Nah, seperti pada gambar ini. Dan ketika RNA polimerase mencapai pada titik terminator gen, dan ini disebut dengan proses terminasi. Nah, kemudian selesailah proses dari transkripsi RNA duta. Lalu, DNA, RNA duta, dan RNA polimerase akan memisahkan diri. Kemudian RNA duta yang dihasilkan pada proses ini akan keluar dari nukleus dan menuju sitoplasma untuk proses selanjutnya, yaitu proses translasi. Oke, sekarang kita bahas mengenai tahapan translasi. Apa sih translasi itu? Translasi adalah penerjemahan kode genetik pada RNA duta oleh ribosom yang menghasilkan polipeptida. Translasi sendiri terjadi di sitoplasma. Sama halnya dengan tahapan transkripsi sebelumnya, tahapan translasi juga melalui tiga proses, yaitu proses inisiasi, elongasi, dan terminasi. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada pada nukleus akan berpindah ke sitoplasma, yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi.
mRNA sendiri berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein, dan mRNA juga mengandung urutan 3 basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Pada tahapan inisiasi ini dimulai saat ribosom subunit kecil diikat pada mRNA, dan ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Setelah ribosom menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA, seperti pada gambar ini. Lebih jelasnya, kita lihat di sini. AUG akan mengikat UAC. Kemudian, ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga pada ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Dan perlu diingat bahwa ribosom subunit besar mempunyai 3 daerah, yaitu daerah E, daerah P, dan daerah A. Saat terjadi proses elongasi, tRNA yang baru yang membawa asam amino dan antikodon akan melekat pada daerah A, seperti pada gambar ini. Kemudian, asam amino yang berada pada daerah P akan melepas dan menempel pada asam amino tRNA yang berada pada daerah A. Kemudian ribosom ini akan bergeser ke arah 3. Nah, karena ribosom ini bergeser, tRNA yang pada daerah P dan A akan bergeser menjadi daerah E dan P. Dan tRNA daerah E yang sudah melepas asam aminonya ini akan bersiap untuk keluar, dan kemudian daerah A akan bersiap untuk ditempati oleh tRNA yang baru. Siklus ini akan terus-menerus berulang sampai pada tahap terminasi. Nah, perlu diingat juga bahwa mRNA dan tRNA yang saling berikat sesuai dengan aturan ini. A mRNA akan berikat dengan U tRNA. U mRNA akan terikat dengan A tRNA. G mRNA akan terikat dengan C tRNA, dan C mRNA akan terikat dengan G tRNA. Kemudian proses terminasi. Proses terminasi ini terjadi ketika salah satu dari 3 stop codon, nah ini namanya stop codon, yang berada di daerah A dan dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Nah, ini namanya release factor. Saat release factor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom. Nah, mereka akan terlepas. Dan ribosom pun akan berpisah seperti ini, dan bersiap untuk melanjutkan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Oke, dari pembahasan materi mengenai sintesis protein dapat kita tarik kesimpulan bahwa sintesis protein terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama adalah transkripsi, yaitu materi genetik pada DNA akan disalin menghasilkan RNA duta. Proses transkripsi ini terjadi di dalam nukleus. Setelah menghasilkan RNA duta, kemudian RNA duta dibawa ke sitoplasma untuk mengalami proses translasi. Translasi sendiri adalah penerjemahan kode genetik pada RNA duta oleh ribosom menghasilkan polipeptida. Dalam prosesnya dibantu oleh RNA-T yang bertujuan untuk membawa asam amino. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.